Halo semuanya, kembali lagi di 8 menit bersama Ratu. Kali ini aku ingin membahas tentang sejarah film bersuara dan aku ingin juga membahas tentang realisme dalam sinema. Kalian menantikannya kan? Mari kita bahas bersama. Oke. Jadi, apa sih itu film bersuara? Film bersuara itu film yang gambarnya ada suaranya. Beda banget sama film bisu yang cuman gambar saja. Nah, ide gabungin gambar dan suara ini sudah ada sejak akhir 1800-an. Ada beberapa alat dan penemu keren yang jadi pionir teknologi ini. Yang pertama, Thomas Edison bikin alat bernama kinetofon sekitar tahun 1895. Ini gabungan antara alat proyeksi film dan fonograf atau alat pemutar suara. Tapi sinkronisasi suaranya masih susah sekali dan alatnya cuma buat nonton satu orang saja. Yang kedua di Paris. Sekitar tahun 1900-an ada alat bernama Phonocinema Theatre yang pakai rekaman suara dan gambar. Tapi suaranya masih harus pakai penyuara kuping individu. Yang ketiga, Leon Gaumont dari Prancis bikin sistem suara dengan pelat bernama Chronophone dan alat penguat suara Algepon di awal 1900-an, tapi masih mahal dan belum sempurna. Yang keempat, penemu Prancis yang bekerja di laboratorium Edison yang bernama Eugène Lauste tahun 1907 mematenkan teknologi canggih yang ubah suara jadi gelombang cahaya langsung di film. Ini akhirnya jadi standar film suara modern. Yang kelima, penemu Finlandia yang bernama Erik Tigerstedt dan insinyur Hungaria Mihaly Denes juga ikut mengembangkan teknologi suara pada film dengan berbagai paten di tahun 1910-an dan 1920-an. Nah, setelah banyak eksperimen dan perbaikan, baru tahun 1927 film suara yang benar-benar populer muncul, yaitu The Jazz Singer. Film ini pakai teknologi Vitaphone yang sinkronin suara lewat piringan rekaman. Ini jadi awal boomingnya film suara dan bikin Hollywood makin berjaya. Jadi film suara itu lahir dari banyak percobaan alat dan ide dari para penemu hebat selama puluhan tahun. Meskipun awalnya banyak tantangan seperti sinkronisasi, suara kecil, dan kualitas rekaman, akhirnya film suara bikin nonton film jadi lebih seru. Selanjutnya kita bahas tentang realisme dalam sinema. Nah, realisme dalam sinema terbagi menjadi dua, yaitu realisme klasik Hollywood dan neorealisme Italia. Dua-duanya punya cara unik bikin film yang terasa nyata, tapi dari sudut pandang dan gaya yang berbeda. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, sejarah singkat tentang realisme klasik Hollywood. Dulu, film pertama banyak mirip teater, cuma satu sudut pandang dan scene yang statis. Tapi sekitar 1910-an di Amerika muncullah gaya sinema Hollywood klasik. Yang menjadi pelopornya adalah D.W. Griffith yang bikin teknik bercerita dan visual film jadi canggih kayak The Birth of a Nation yang jadi contoh awal film naratif dan teknik editing dan sudut kamera yang inovatif. Masuk ke era suara tahun 1927. Sistem studio Hollywood makin kuat. Studio besar punya aktor, sutradara, dan kru yang terikat kontrak. Produksi film genre yang sudah familiar seperti musikal,
western, dan komedi. Cerita film klasik biasanya linear, jelas dan mudah diikuti. Lalu kita ke gaya visual dan naratif Hollywood klasik. Film Hollywood klasik pakai aturan editing yang ketat, kayak aturan 180 derajat supaya penonton gak bingung sama posisi karakter di layar. Ceritanya fokus pada karakter yang punya tujuan dan konflik. Jalan cerita jelas dengan awal, tengah, dan akhir. Waktu di film ini biasanya berjalan lurus, kecuali kilas balik. Kamera sering fokus ke wajah dan gerak tubuh aktor untuk menyampaikan emosi. Teknik ini bikin film terasa sangat nyata dan mudah dimengerti. Nah, kita ke latar belakang dan karakteristik neorealisme Italia. Berbeda dengan Hollywood, sekitar tahun 1940-an, Italia muncul gaya baru yang disebut neorealisme. Ini muncul karena Italia waktu itu lagi susah sekali akibat Perang Dunia II. Dan para sutradara pengen nunjukin realita kehidupan orang biasa yang keras dan susah. Film neorealisme biasanya syuting di lokasi nyata, bukan di studio. Pakai aktor amatir dan cerita tentang kehidupan sehari-hari seperti kemiskinan, pengangguran, dan perjuangan orang biasa. Contohnya film Bicycle Thieves tahun 1948 yang sangat terkenal. Nah, kita lanjut ke perbedaan utama neorealisme dan Hollywood klasik. Kalau Hollywood klasik fokus pada cerita yang rapi dan karakter yang aktif berjuang. Sedangkan neorealisme lebih ke menggambarkan realitas sosial apa adanya, tanpa banyak dramatisasi. Gaya gambarnya lebih sederhana, kadang terlihat kasar, dan alur cerita bisa lebih terbuka atau tidak terlalu selesai rapi. Selanjutnya, kita ke pengaruh dan warisan kedua realisme tersebut. Neorealisme Italia jadi inspirasi besar buat banyak pembuat film di seluruh dunia, termasuk sutradara Hollywood dan gelombang baru sinema di tahun 1960-an. Sementara gaya Hollywood klasik tetap jadi standar cerita film komersial sampai sekarang. Jadi, singkatnya, Hollywood klasik dan neorealisme Italia sama-sama pakai realisme, tapi dari cara dan tujuan yang beda. Hollywood klasik buat cerita yang mudah diikuti dan menghibur, sementara neorealisme tunjukin kehidupan nyata yang kadang pahit dan jujur banget. Nah, itu sekian penjelasan dari aku. Apakah kalian tertarik dengan ceritanya? Kalau tertarik, komentar saja. Tolong. Jadi sekian dari aku, Ratu. Bila ada salah kata, bila ada kebeliputan, dan mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan. Jadi, bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.